warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Ijuddin SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kemenak dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan NIM 2400103926220036. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini identitas saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, biar kalian bisa tetap menimba ilmu ke depannya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Mbak Ima. Mbak Ima bisa berdiri pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ima. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya absensi dulu ya. Ana Alfa, Alfiani, Aisyah Maimuna, Fira Mulyahardi, Mar'atul Iza, Maya Inaya, Meza Luna, Siti Musyarofatul Hasana, Kurnia Dwi, Faizatus Zahro, Aulia Nailatus, Alia Nur Rahma, Kofifatun, Putri Ma'rifah, Immatul Hasanah, Vina Winarti, Andi Najma, Anindi Khairunisa Ade, Siti Fatimatus Zahro. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi bulan ini kan bulan Agustus. Iya. Bulan Agustus itu tandanya adalah semangat harus dikencangkan, dijunjung. Paham ya? Sebelum kita memulai pelajaran supaya kita semangat,
karena ini bulan Agustus, bulannya kemerdekaan. Dulu para pendahulu kita itu semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kalian meneruskannya dengan belajar dengan baik. Ada yang bisa lagu 17 Agustus? Kita nyanyi bareng ya, biar semangat ya. Bisa berdiri. Oke. Menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, saya mau mereview pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah apa bedanya bugar sama sehat? Nah, kalau yes. Nah, kalau bugar sudah pasti sehat. Kalau sehat belum tentu Contohnya, kalian ini sehat apa enggak? Tapi kalau saya suruh sekarang lari 2,4 km, nah, berarti definisinya adalah kalian itu hanya sehat, belum Tapi ada salah satu anak kemarin, Vina, lari 2,4 tes kemarin, dia mendapat waktu tercepat dan dia datang itu ekspresi wajahnya belum kelelahan. Jadi menunjukkan kalau Vina itu sudah Nah, kebugaran itu didapatkan dari hasil latihan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk saya besok harus bugar, tidak bisa hanya niat. Tapi harus juga ada usaha. Usahanya dari apa? Berlatih. Paham ya? Oke. Jadi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aktivitas senam. Aktivitas senam. Dulu saat kalian kelas 9 kemarin melakukan aktivitas senam apa? Nah, senam lantai. Melakukan berarti ya kelas 9 ya? Ada yang pernah melakukan guling depan? Ada yang bisa? Itu bisa secara sempurna atau pokoknya guling? Ada yang bisa roll belakang? Belum? Ya. Roll belakang dengan sikap sempurna atau pokoknya jongkir pak ke belakang? Ya, dari materi hari ini kita akan belajar, tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan apa itu guling depan dengan benar, mampu mempraktekkan guling depan dengan cara yang telah ditentukan, dan yang terakhir kalian bisa menganalisis tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi saat guling depan. Paham? Oke, untuk selanjutnya kita ke materi yang ada di
Oke ya. Materi hari ini adalah aktivitas senam, yaitu menganalisis gerakan guling depan dan guling belakang. Lanjut. Activity atau aktivitas. Apa aktivitas itu? Nah, aktivitas adalah suatu proses melakukan sesuatu yang dapat berupa gerakan tubuh, berupa pemikiran, percakapan. Saya bicara ini juga termasuk aktivitas. Terus maupun pekerjaan baik dilakukan sengaja ataupun spontan. Kalian bangun tidur itu aktivitas nggak? Apa biasanya? Mulet kan? Ya. Mulet itu sama dengan peregangan. Ibaratnya sebelum kalian melakukan aktivitas, kita itu sudah punya budaya yang bagus, yaitu budayamu. Mulet kan peregangan kan? Peregangan kan artinya persiapan tubuh kita sebelum melakukan sebuah aktivitas. Kalau kalian olahraga, itu kan pemanasan dulu kan? Terus pengertian aktivitas fisik adalah aktivitas fisik setiap gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot membutuhkan energi yang bertujuan menjaga atau meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau kalian kemarin tadi bugar, ya otomatis kalian melakukan aktivitas sehari-hari itu bisa maksimal enggak? Bisa. Kalau kalian sakit, tidak bisa. Makanya kalau kita bugar, kita pasti bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Lanjut, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, tadi kan ada salah satu kata yang saya marker warna kuning kan, kebugaran. Jadi sebelum kita masuk ke materi senam lantai ini, jadi komponen kebugaran kita itu harus sudah siap sebelum melakukan senam. Makanya pertemuan sebelumnya itu materinya adalah kebugaran. Setelah itu kita masuk ke senam lantai. Agar tubuh kalian siap dulu, baru kita masuk ke senam lantai. Kebugaran apa? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke ya, kebugaran artinya kondisi fisik. Fisik itu apa fisik? Tubuh. Tubuh itu yang mana tubuh itu? Yang terlihat. Jadi bagian dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu namanya tubuh. Efisiensi kerja organ tubuh, terutama jantung, paru-paru. Kenapa kok jantung, paru-paru? Karena bagian terpenting dalam berolahraga itu ada di paru-paru dan jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Paru-paru berfungsi untuk bernafas. Hidung berfungsi untuk paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dari hidung. Paru-paru di sini bernapas ya. Ya. Otot serta persendian dalam menjalankan aktivitas secara sehari-hari secara optimal. Jadi kalau kalian bugar, itu otot kalian sama sendi kalian itu sudah siap. Kalian pernah tidak berolahraga lama? Badan kalian kaku-kaku enggak? Ya. Ada yang kadang gini tuh, kelek. Gini kan kelek, melaku kayak robot kelek. Ada. Nah, itu pokoknya otot itu kalau semakin dia tidak dilatih, maka dia akan mengkerut. Kalau otot semakin sering dilatih, itu dia akan meregang dan kuat. Paham ya? Terus di bawah ada
mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Iya. Frase ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental secara seimbang untuk mencapai kesejahteraan. Kalau sehat, otomatis semuanya itu pasti enak. Kalian pernah sholat? Kalau sholat sakit, itu gimana? Yo, gak kusuk, eling mati, yo. Loh iya, nek sholat ambek orang ya Allah. Mosok budal kula. Enggak kan? Nah, pokoknya sehat itu ibaratnya mensejahterakan hidup. Makanya dia bilang kesehatan itu sangat mahal. Sangat mahal. Oksigen gini gratis nggak? Nah, kalau ada yang sakit di rumah sakit, oksigen satu tabung itu bisa berjuta-juta. Makanya syukuri apa yang ada. Jaga yang apa yang kita punya. Paham nggih? Next. Ini gambar apa ini? Orang sedang mengapa? Latihan mengangkat bola. Itu namanya angkat beban bola. Berat itu. Nah, sekarang ada kebugaran, dan kebugaran itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama apa? Kekuatan atau strength, yaitu contohnya mengangkat beban, kayak di gambar tadi loh, langsung kan. Jadi kekuatan itu kemampuan otot untuk mengerahkan tenaga. Jadi saat kalian mengangkat beban yang banyak, itu otomatis banyak tenaga yang terkuras. Kalian pernah angkat-angkat berat, habis itu kalian taruh, setelah itu kalian menggos-menggos. Nah, itu karena mengambil sumber energi yang ada dalam tubuh kita. Paham nggih? Terus selanjutnya daya tahan. Apa daya tahan? Daya tahan atau endurance? Contohnya Putri, push up. Nah, itu namanya daya tahan otot. Ada lagi yang namanya daya tahan kardiovaskular, yaitu jantung, paru-paru, sama biasanya latihannya apa? Lari jarak jauh, seperti yang dilakukan Vina kemarin. Berarti organ kardiovaskularnya Vina itu sangat optimal. Semakin dilatih, paru-paru itu akan semakin mudah untuk memompa. Kalian tahu kena ada orang sesek? Itu karena kerja paru-parunya itu tidak maksimal. Jadi kembang kempisnya itu loh, Rek. Itu tidak maksimal. Jadi kalau orang biasa itu sampai melebar gini, kalau orang yang sesek itu biasanya nah, itu aja. Bisa sembuh nggak orang sesek itu, nak? Bisa. Yang pertama itu didiagnosa dulu, dia sesek itu karena apa? Kalau karena sebuah penyakit, itu bisa disembuhkan tapi dengan tempo yang agak lama. Kalau dia sesek karena memang jarang beraktivitas, ya aktivitasnya hanya makan, sebelah, wonton, nah, itu bisa disembuhkan dengan apa? Berlari. Yang kedua, yang paling cepat adalah dengan berenang. Karena saat berenang itu sistem pernafasan itu sedang berlatih mandiri. Paham ya? Terus untuk kelincahan, agility, apa? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian ambil contoh apa? Lari zigzag. Iya. Lari zigzag. Dalam realitas sehari-hari.
naik turun, mengubah arah dengan cepat. Ambil nasi boleh dengan cepat kan? Agility atau kelincah. Jadi berpindah satu titik ke titik yang lain dengan cepat. Itu definisi dari kelincahan atau agility. Terus selanjutnya keseimbangan, balance dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, berdiri satu kaki. Kalau kalian sedang dihukum itu loh, iya, berdiri satu kaki. Yaitu keseimbangan adalah kemampuan menjaga posisi tubuh agar tidak terlalu jatuh. Selanjutnya kelenturan, flexibility, yaitu kemampuan menggerakkan sendi secara maksimal. Contohnya apa? Split bisa. Terus kalian senam sebelum berolahraga ngapain? Pemanasan. Jadi pemanasan itu adalah kemampuan menggerakkan sendi secara maksimal. Jadi tangan kalian tarik ke depan, ini sendi kalian meregang nggak? Kalau sendi kalian meregang artinya sendi kalian dilatih. Selanjutnya kecepatan, speed, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Realitas di kehidupan apa? Lomba 17-an bisa. Lomba apa? Lari. Biasanya bawa bendera itu kan? Diambil. Kan satu titik yang lain. Kalau agility tadi dari satu titik ke titik yang lain dengan jumlahnya banyak. Selanjutnya koordinasi, yaitu kemampuan menggabungkan gerak tubuh secara efektif. Sama kalau kalian jalan, ini kan ada koordinasi kan? Ya, kalau kaki kiri maju, tangan kanan kan pasti maju kan? Kalau nggak ada koordinasi kan nggak enak kanan kiri loh, kan aneh jadinya, kayak robot kan? Sudah? Nah, sekarang dari komponen ini, kalau kita mau masuk ke senam lantai nanti, yaitu guling depan dan guling belakang, komponen mana yang wajib dipunya seseorang? Raise your hand. Kelenturan. Good. Terus daya tahan otot, ya. Kalau kalian menyangga gini tangannya nggak kuat, bisa nggak? Nggak bisa. Terus satu lagi, keseimbangan. Ya, jadi nanti kita latihan senam lantai itu guling depan dan guling belakang. Yang paling banyak adalah komponen antara kelenturan, keseimbangan, dan juga daya tahan otot. Ditambah satu lagi ada koordinasi. Paham? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita setelah ini naik ke atas, kita melakukan praktek guling depan dan guling belakang. Sebelum praktek nanti, saya akan melakukan post test, pretest. Pretest di mana nanti akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Paham ya? Oke, jadi ke atas tetap berpakaian olahraga sama berkaos kaki saja, karena di sana nanti kita akan melakukan guling depan di matras. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, untuk pelajaran di kelas sekian. Kita menuju ke lantai atas. Terima kasih. Oke ya, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi praktek. Di sesi praktek ini nanti kita akan mempraktekkan dan menganalisis tentang gerakan guling depan dan guling belakang. Masih semangat? Masih. Yo, semangat pagi. Pagi. Yeah.
Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke ya, dalam sesi praktek ini nanti kalian akan melakukan sebuah pretest, yaitu pretest guling depan dan guling belakang. Setelah melakukan pretest akan saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setiap kelompok nanti akan ada asesmen atau tugas yang berbeda. Paham ya? Jadi walaupun kita di sini belajarnya bareng tentang guling depan dan guling belakang sama-sama, tapi nanti tugasnya atau asesmennya yang harus kalian capai itu berbeda. Paham? Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi sebelum kita melakukan praktek biasanya melakukan pemanasan. Ada yang mau memimpin pemanasan? Oke, Mbak Vina bisa maju ke depan. Kasih pelas untuk Mbak Vina. Yuk berdiri. Gesernya ke arah kiri. Rentangkan tangan. Geser Mbak Vina. Yuk, dimulai dari kepala, habis itu tangan, habis itu kaki. Saya minta kalian melakukan pemanasan yang sangat maksimal, karena kita akan melaksanakan senam lantai, yaitu yang paling banyak digunakan dalam komponen kebugaran tadi apa? Kelenturan. Oke ya, oke Mbak Vina bisa dimulai. Kak saya sini, Mbak Vina. Yuk, hitung 1 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
Kaki saya hitung 1, ditarik ke atas ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipegang tangan 2 yang ikhlas, ditarik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ujung kaki diambil, ditarik ke arah paha sampai bunyi tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki ditaruh depan, ujungnya diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ganti kaki kiri, diangkat, dipegang 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gerakan kombinasi ya. Jadi kombinasi terdiri dari beberapa gerakan. Diingat-ingat gerakannya adalah 1,
Dua. Tiga balik. Empat, berdiri lagi. Ulang ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, siap. 3 kali putaran tanpa berhenti, harus tidak ada yang salah. Siap. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dua. Empat. Oke. Gerakan terakhir ya. Gerakan terakhir. Gerakan terakhir adalah 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Paham? Gerakannya adalah kelipatan. Kelipatan 4. Kelipatan 4 ya. 2, 4, 8. Yuk, siap. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 90. Yuk, siap. Sekarang saya tambah jadi 180 derajat. Ya, itu artinya ada 1, 2. Yuk, siap. 1, 2, 3, yuk. 1, 2. Derajat. Tapi hadap depan. Hadap depan. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sekarang merapat lagi ya. Merapat ke tengah, merapat ke tengah. Oke, sekarang agak mundur. 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 Kita melakukan pretest guling depan. Sebelum melakukan pretest guling depan, saya mau mencontohkan langkah-langkah yang paling penting dalam guling depan adalah dagu kalian harus selalu menempel di leher. Paham ya? Harus selalu nempel. Kemanapun kalian harus selalu nempel. Kalau saya bilang, ayo kita waktunya senam lantai, berarti dagu harus menempel. Oke. Loh, biasanya itu kadang lupa. Jadi saat melakukan gini, ayo melakukan roll depan nempel. Saat gini, kayaknya seperti itu. Ada kan? Oke. Jadi yang pertama dagu nempel, kaki dibuka selebar bahu, tangan ditaruh lurus agak ke depan, melebihi kaki sedikit. Oke ya. Langkah selanjutnya adalah membuka tangan. Saat tangan kalian buka, otomatis kepala akan turun dan berguling akan lebih mudah. 1, 2, 3, 4,
sikap akhir yang benar adalah sikap akhir tangan yang lurus ke depan. Paham? Oke, sekarang saya panggil namanya, bisa melakukan pretest ya. Izin tidak punya mata. Oke, yang pertama Putri Makrifah Tun. Dari sana ya. Ya. Oke, lanjut. Kurnia Dwi. Ditahan ya, kalau bisa saat sikap akhir jongkok ada hitungannya. 1, 2, 3 baru berdiri. Jongkok. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus anak alfa. Oke, terus Imatul. Yo, Faiza. Alfiani. Yo. Lanjut Vina Winarti. Vina Winarti. Lanjut Naila. Satu, dua, tiga. Lanjut Vira. Lanjut Najma. Jongkok. 1, 2, 3. Lanjut Alia. Jongkok. 1, 2, 3. Maratul. Boleh dicopot dulu kacamatanya. Lanjut Andi. Lanjut Kofifa. Lanjut Maya.
Lanjut Jaro. Congkok 1, 2, 3. Lanjut Meza Luna. Lanjut Aisyah. Lanjut Nana, terakhir. Congkok 1, 2, 3. Oke ya, untuk pretest roll depan sudah selesai. Ada beberapa yang gerakannya itu sudah benar, dari sikap awal sampai sikap akhir. Ada gerakannya yang ada kesalahan, ada yang mungkin masih belum bisa sempurna. Oke ya, untuk yang roll depan ini saya menawarkan, ada yang bisa roll belakang, ada yang bisa roll belakang. Oke Mbak Najma, bisa Mbak Najma aja, Mbak Najma aja, Mbak Najma aja. Oke lah, Mbak Najma bisa dipraktekkan, yang lain diperhatikan ya. Jadi perhatikan bagaimana cara melakukan roll belakang. Oke ya, kita koreksi dulu. Jadi sikap awalnya adalah jongkok dengan badan membentuk lingkaran dan tangan berada di samping kepala. Tujuannya untuk apa? Untuk tumpuan kalian tadi saat berguling, biar tumpuan tidak di ke. Paham ya? Yuk siap, 1, 2, 3, yuk jongkok. Oke. Sudah bagus, cuma belum sempurna. Sikap sempurnanya adalah jongkok, tapi tadi tumpuannya sudah di tangan. Bagus. Paham nggih? Jadi setelah ini adalah saya kumpulkan dulu siapa yang masuk kelompok A, siapa masuk kelompok B, siapa masuk kelompok C. Sebentar ya. Oke, bisa tenang sebentar. Oke ya, untuk pengumuman kelompok A langsung mengambil barisan sebelah sana. Dan bisa belajar di matras yang sebelah sini nanti. Itu kelompok A ya. Itu untuk kelompok B. Ana, Alfa, sebelah sana. Duduk dulu di depan matras. Alfiani, Vira, duduk situ. Situ Mbak. Maratul, Maya, Meza, Aisyah, terus yang kelompok B, Nana, Kurnia, Faiza, Naila, Alia, sama Kofifa. Yang kelompok C, nanti berdiri ya, saya tunjuk ya.
Putri Ma'rifah. Jadi jadi satu di situ. Imatul, Vina Winarti, Najma, sama Anindi. Sama Syahro. Oke ya. Jadi untuk asesmen yang di kelompok A, yaitu kalian nanti mengamati bagaimana role depan yang benar. Yang pertama tugasnya. Nanti tugas yang kedua adalah kalian mencari tahu pengertian dari aktivitas senam dan pengertian dari guling depan dan guling belakang. Tugasnya, asesmennya. Untuk yang kelompok B, bagaimana kalian bisa mempraktekkan guling depan dengan sikap akhir yang benar, yaitu jongkok. Yang pertama. Yang kedua, nanti tugasnya adalah membuat sebuah poster digital tentang langkah-langkah dalam melakukan guling depan, paham, dan guling belakang. Dan untuk kelompok C, tugasnya adalah bagaimana yang saya anggap sudah bisa dalam sikapnya, sikap awalnya benar, rangkaian gerakannya juga sudah benar, sikap akhirnya sudah benar. Tugasnya kelompok C adalah bagaimana membantu teman-teman yang ada di kelompok B dan teman-teman yang berada di kelompok A. Paham ya? Saya kasih waktu nanti selama 15 menit untuk praktek ini. Paham gak? Terus tugas akhirnya nanti untuk yang kelompok C adalah membuat poster digital tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling depan dan guling belakang. Paham? Oke. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, mulai. Ayo langsung bisa praktek berbaris kayak tadi, satu-satu. Mungkin melakukan, habis itu dikoreksi. Benarnya bagaimana ya? Bisa ditanyakan ke kelompok C. Loh, kamu bisa, kok bisa ya kamu guling depan, habis itu sikap akhirnya bisa jongkok. Itu harus bagaimana ya? Kaki dibuka selebar. Di sebelah sana, Mbak. Agak sini, Mbak. Nah, antrinya ya. Good. Lalu tempelkan Baris belakang. Dibantu bagaimana kelompok A itu paham tentang guling depan. Tidak harus bisa. Yang penting paham step-step. Ya. Oke. Nah, Cong. Nah, tugasnya kelompok C adalah menganalisis kenapa kok dia waktu guling depan itu ke samping arahnya, pasti ada yang salah kan? Nah, itu nanti tugasnya kelompok C. Bagaimana mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat melakukan guling. Yuk, lanjut. Ada yang masih belum berani melakukan guling depan? Ya. Dibantu. Nah. Ya. Dibuka saat kan otomatis badan kan turun kan. Nah, sekarang tinggal keberanian kalian mendorong badan kalian berani berguling atau
Kita. Jong. Ya. Guling depan berarti berguling kemana? Arah depan. Berarti menghadap kaki matras. Menghadap matras. Ke belakang. Ayo. Hati-hati. Saat berguling biarkan anaknya sendiri. Nah, kalau berani jongkok 1, 2, 3. Oke, sekarang nggak pakai dipegangi, tadi kan akhirnya dipegangi dulu kan. Sekarang nggak pakai dipegangi, coba dalam hitungan 1 dihitung sendiri. 1, 2, 3 baru berdiri. Yo, jongkok 1, 2, 3. Bagus. Yo. Nah, good. Berarti dari sini kesalahan tadi kenapa dia tidak bisa langsung jongkok adalah nah, tidak nunduk. Yang paling penting adalah dia tidak menghentakkan kaki setelah berguling. Ibaratnya mau berguling sudah pasrah. Akhirnya tidak ada tenaga untuk Ayo. Kaki selebar. Tangannya. Jongkok. Masih miring? Masih miring? Kenapa berarti kalau masih miring? Kok miring ke kanan? Kenapa kok miring ke kanan tadi? Nah, saat membukanya tumpuannya itu tidak seimbang. Iya. Jadi yang kalau miring ke kanan berarti tangan kanannya ini tumpuannya benar. Makanya harus seimbang. Ayo. Siapa tadi yang belum bisa roll depan sama jongkok? Entah. Yo. Ulang. Sudah bisa. Ya, cuma kaget dia. Kok tiba-tiba sampai sini saya. Ayo, siap lagi. 1, 2, 3, yuk. Jong. Oke, gak apa. Tidak. Sekarang coba tadi mah yang benar bagaimana mah? Yang benar bagaimana mah? Jong. Oke, sekarang semuanya berkumpul di sana lagi. Berkumpul di sana. Hubungkan lagi. Oke ya. Terakhir, jadi setelah kalian tahu tentang cara melakukannya, setelah itu kalian melakukannya. Tadi sebelum kalian belajar dengan kelompok C, itu kan gerakan masih ada yang salah kan? Nah, saya mau lihat setelah kalian belajar didampingi, berkolaborasi dengan kalian yang saya anggap bisa, apakah ada hasilnya? Coba tadi Mbak Naila dia tidak bisa langsung jongkok saat sikap akhir. Tadi saya lihat dia sudah bisa. Kita buktikan. Coba Mbak Naila. Yo. Jongkok 1, 2, 3. Bisa? Ya, jadi semuanya dilakukan asli bisa.
kalau kalian latihan. Oke ya. Tadi Mbak Zahro, dia tidak bisa melakukan roll depan. Setelah belajar tadi sama Mbak siapa tadi? Mbak Iva. Sudah bisa? Sudah bisa. Coba sekali lagi. Ya. Jongkok. Oke, duduk. Sudah lumayan ya, walaupun sikap akhirnya masih goyang-goyang. Oke. Sekarang bagaimana gerakan yang benar itu bagaimana sih? Jadi Mbak Iva yang saya anggap paling bisa akan mempraktekkan rangkaian gerakan, yaitu roll depan 2 kali, sebanyak 2 kali. Dengan sikap akhir dia jongkok. Ayo Mbak Iva, coba Mbak Iva. Ayo Mbak Iva. Setelah berguling jongkok, berdiri lagi, siap, berguling lagi jongkok. Yo, siap. Jong. Oke, berdiri, langsung continue. Berdiri. Tepuk tangan untuk Mbak Iva. Sekarang yang saya anggap sudah bisa semua, yaitu roll depan dan juga roll belakang. Coba tadi Mbak Najma, coba bisa dipraktekkan 2 kali roll depan diakhiri dengan 1 kali roll belakang. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mbak Najma. Yo, perhatikan. Yo. Jongkok 1, 2, 3. Jongkok 1, 2, 3. Sekarang diakhiri roll belakang. Tenang. Oke, kasih aplaus untuk Mbak Najma. Bagus. Jadi sikap awal dan sikap akhir dari gerakan roll depan sudah benar. Dan sikap saat melakukan guling belakang dia sudah benar. Oke, ada pertanyaan untuk praktek hari ini? Untuk praktek ini tadi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti habis ini kalian kembali ke kelas lagi, yaitu dengan tugas akhir, yaitu membuat yang pertama adalah untuk kelompok A tadi apa? Pengertian dari guling depan dan guling belakang. Untuk kelompok B tadi, step atau langkah-langkah saat melakukan guling depan dan guling. Yang kelompok C, nah, menganalisis kesalahan-kesalahan. Jadi setelah praktek ini tadi, kalian tahu nggak rangkaian gerakan senam lantai itu bagaimana saat melakukan guling depan? Tahu? Sikap awal sampai sikap akhir. Untuk kelompok C, kalian sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke. Jadi nanti kita ke bawah, kalian akan saya bukakan platform digital untuk editing. Kalian nanti bisa membuat posternya di Canva. Sudah saya buatkan kelas, kalian tinggal mengakses saja. Setelah selesai nanti tugasnya dikumpulkan ke saya, ke laptop saya. Setelah itu kalian sampaikan sejenak ke teman-teman kalian. Oke ya. Setelah ini kita langsung balik ke kelas ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian hari ini. Oke ya, kita kembali di kelas lagi dengan tugas akhir kalian, yaitu tugas konten kalian adalah apa tadi? Nah, poster digital tentang asesmen yang telah saya berikan tiap kelompok tadi. Paham nggih? Jadi itu sudah saya
loginkan ke kelas Canva saya, dan saya sudah buat kelas juga. Itu kalian tinggal mengedit bagaimana ruang kosong itu kalian ubah menjadi sebuah konten poster digital, dan nanti akhirnya di akhir akan kalian presentasikan, kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Oke? Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Kalau sudah masuk, bisa mulai mengerjakan. Sudah login. Ya yang itu. Nah itu kan kertas kosong kan? Kosong kan? Nah itu kalian jadikan poster digital. Kalian kelompok apa? Kelompok C. Berarti tugasnya tadi? Nah, kesalahan-kesalahan dalam guling depan dan guling sudah dicatat kan tadi kan? Nah sekarang kita pindah ke digital. Sudah login yang sini. Ya. Tadi tugas kalian apa? Kelompok apa? Kelompok A. Tugasnya tadi? Nah, guling belakang. Oke. Tadi sudah nyatet ya? Oke. Sekarang dipindah ke Canva-nya itu tadi. Itu kan ada kertas kosong ya ini kan? Iya. Nah, itu diedit. Kelompok apa? Kelompok B. Ya boleh kayak gitu, boleh. Apa tugasnya kelompok B? Roll depan dan roll belakang. Step-stepnya berarti ya. Sikap awal sampai sikap akhir. Nah, itu sudah kosong, bisa dikasih. Ya terserah kalian berinovasi dengan digital ya. Bebas, yang penting sopan. Paham ya? Dan sesuai tema. Oke ya, waktu 10 menit ya dari sekarang ya. Boleh berdiskusi tadi apa saja tugasnya. Sesuai ya, sesuai tema ya. Kalau aktivitas senam ya gambarnya senam-senam. Jangan dikasih lumba-lumba itu. Ya. Kalau bisa warnanya jangan sama dengan backgroundnya. Kalau backgroundnya cerah berarti fontnya warnanya gelap. Sudah diajari guru bahasa Indonesia kan? Membuat poster kan? Sistematika kan? Gak usah malu. Bagus itu. Oh temanya itu ya, lautan. Kelompok B sudah sampai mana? Kelompok A ya? Oh ya. Hijau-hijau. Temanya kelompok A hijau-hijau. Yo 7 menit. 7 menit. Sederhana saja, nggak usah ribet-ribet, sederhana. Yang penting gambarnya itu sesuai dan pengertiannya ada. Ada yang kesulitan?
Ada yang kesulitan? Nanti setelah kalian buat itu, nanti pengerjaannya dikumpulkan ke email saya. Bisa di email di laptop ini ya. Laptopnya dipinjam sama kelompok C. Bisa di email. Emailnya adalah saya tulis di mana? Spidol, dan saya pinjam spidolnya ya. Emailnya di email sekolah MA Asyik. Main up. Di sini nggih. Untuk kelompok A sama kelompok B. Atau diekspor. Yo, tinggal 3 menit. Saya dikasih ini boleh? Boleh. Nih, saya kasih ini aja ya Kak. Apa? Gak apa-apa, kan kalian kan berekspresi di kertas kosong. Gak apa-apa, bagus itu. Cuma itu warnanya terlalu terang backgroundnya. Jadi kayak gitu aja Kak. Ya. Boleh. Itu backgroundnya terlalu terang tadi ya. Kalau backgroundnya terang berarti fontnya dikasih gelap. Biar tahu. Sudah? 2 menit? Kan sederhana kan? Tidak harus rumit, yang penting pesannya tersampaikan. Itu nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. Apa itu ya Pak ya? Yo 1 menit ya. Yang sudah bisa dikirim di email, atau tadi kan di kelasnya kan sudah saya buatkan template-nya kan. Di template-nya aja langsung, yang penting nggak usah diganti. Nanti yang presentasi kelompok A dulu ya. Siapa tadi? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Terus dilanjut nanti kelompok B. Yo sudah 1 menit. 1 menit. Sudah semua? Sudah. Sudah ya? Nah itu. Oke sudah, bisa di itu aja. Gak usah di save dulu aja. Nah nanti dari situ. Coba lihat atasnya sih. Ininya dihapus aja. Sing atas tadi dulu. Oh gak cocok sih ya. Lain dulu ke atas lagi. Dihapus aja. Loh, ini aja dimakai. Oh iya. Iya, coba
Apa itu aku? Sudah kelompok C? Oke, laptopnya ditaruh depan dulu. Saya cek dari Canva juga bisa, karena kan template-nya kan saya yang buat. Oke. Kemudian ini. Saya cek dulu ya pengerjaannya ya. Kelompok B sudah selesai. Kelompok A? Oke ya. Kita coba lihat dulu. Kelompok A ya sudah. A ya wis. Kelihatan? Oh iya. Kelompok A. Oh, biru-biru. Kelompok B langkah-langkah. Ini adiknya dimasukkan sini semua. Ya. Kelompok C. Oke, untuk kelompok A bisa ke depan dipresentasikan. Tadi siapa kelompok A? Aisyah. Disampaikan informasi ini ke teman-teman. Jadi akan menyampaikan apa pengertian aktivitas senam dan guling depan sama guling. Oke, dengarkan Mbak Aisyah ya. Ya Mbak Aisyah. Ya. Jadi guling depan adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang dilakukan dengan cara menggunakan tubuh arah depan melalui bagian dalam tubuh mulai dari tengkuk, punggung, pinggang hingga panggul. Senam guling belakang adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang dilakukan dengan cara menggelindingkan tubuh ke arah belakang melalui punggung, pinggang hingga panggul. Kasih plus dulu tuh Mbak Aisyah. Berarti guling depan itu dimulai dari apa dulu yang jatuh di matras? Kalau kata Mbak Aisyah itu apa itu? Tengkuk dulu ya. Berarti kalau kalian tadi melakukan roll depan yang tumpuannya kepala, berarti kalian masih salah. Habis tengkuk apa? Punggung. Habis punggung? Pinggang. Habis pinggang? Panggul. Kan berurutan kan? Nah, kalau step itu sudah mengenai semua, berarti sikap kamu saat melakukan guling depan itu sudah benar. Kalau guling belakang tadi, sama ya, cuma arahnya saja yang berbeda. Kalau guling depan berarti menghadap ke matras. Guling belakang jangan kebalik ya, jangan kebalik. Mau guling belakang tapi menghadap ke matras, guling ke sana. Ada pertanyaan untuk Mbak Aisyah? Sudah sangat jelas ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Aisyah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Lanjut kelompok B ya? Kelompok B. Nah, kelompok B sudah dah. Oh iya sudah. Temanya adalah kebahagiaan. Ya. Oke. Siapa yang mau menjelaskan? Mbak Nana. Oke. Ya, ini langkah-langkah roll depan dan belakang seperti kita dan sering berpraktek. Pertama, untuk guling depan, posisi awal itu berdiri tegak atau jongkok di atas matras. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas matras tapi selebar bahu. Lalu menundukkan kepala sampai dagu menempel ke dada supaya pas berguling bagian tengkuk bukan bagian kepala yang menyentuh matras. Setelah itu tubuh mengguling penuh dan angkat badan dengan sikap ambil posisi jongkok dan tangan. Lalu yang guling belakang, sikap awal diawali dengan posisi jongkok membelakangi matras.
lalu menjatuhkan badan ke belakang secara perlahan dan menggunakan tangan untuk mendorong. Setelah itu, saat punggung menyentuh matras, angkat kambing ke atas dan diakhiri dengan posisi jongkok. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah, berarti sudah paham kalian dengan cara-cara melakukan guling depan dan guling belakang. Jadi saat melakukan, kalau step-step langkah-langkahnya yang kalian lakukan benar, insya Allah gerakan yang akan kalian lakukan juga akan benar. Oke, kasih plus untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok C ya. Kelompok C sudah belum? Oh, ini. Kesalahan. Gambarnya relate ya, orang senam ya. Siapa yang mau presentasi? Mbak Iva. Oke, Mbak Iva bisa maju depan. Terima kasih waktunya Tuhan. Sekarang tadi saya menganalisis kesalahan-kesalahan dalam guling depan dan guling belakang. Kesalahan-kesalahan ini biasanya dapat menimbulkan cedera, cedera ringan atau cedera yang sangat fatal. Yang pertama adalah guling depan. Kesalahannya biasanya itu kepala tidak ditujukan dengan benar, tidak menempel ke dada. Yang kedua, tangan tidak menyentuh dengan kuat atau terlalu jauh dari kaki. Yang ketiga, punggung tidak mengepung saat mengguling. Yang terakhir, kaki juga terlalu cepat saat mendarat. Dan sekarang yang guling belakang. Guling belakang itu kesalahannya biasanya itu tidak menunjukkan kepala ke dasar mulai guling sama seperti bukan. Yang kedua, kurang dorongan dari kaki saat menjatuhkan tubuh ke belakang. Yang ketiga, lupa atau salah posisi tangan saat mengguling. 4. Siku tangan tidak jatuh saat mendorong matras. 5. Dan lebar itu tetap dekat dada saat mengguling. 6. Takut menjatuhkan tubuh ke belakang. Yang ketujuh, meluruskan kaki terlalu cepat saat mendarat. Ada pertanyaan-pertanyaan? Atau tadi saat kalian melakukan guling depan dan guling belakang, kok gerakan saya begini ya? Nah, ada tadi? Miring. Tadi Mbak Nana, gerakannya miring. Miring kemana Mbak Nana? Ke samping mana? Kanan atau kiri? Kanan. Berarti kesalahan yang terjadi adalah tumpuannya tidak seimbang. Dalam artian itu tumpuan kanan dan kirinya itu beda. Bisa tidak seimbang lurus, saat menumpu itu kanannya terlalu jauh, yang kiri dia terlalu dekat. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk ini? Tadi apalagi kesalahan-kesalahan? Ada yang saat melakukan, tadi loh banyak yang bilang gini Mbak, saya saat melakukan guling depan loh kok kenapa pusing? Tadi kelompok C saat melakukan guling depan pusing kepalanya? Enggak. Nah tadi kok ada yang melakukan guling depan habis itu kepalanya pusing? Siapa tadi Mbak? Mbak Mar'a tadi. Kenapa Mbak Iva? Kelompok C bisa dibantu jawab? Karena yang bertumbuh bukan bentuknya lengket kepala. Nah, berarti gerakannya sudah benar apa belum? Belum benar. Ya, jadi kalau kalian mengguling, masih terasa pusing setelah mengguling, berarti tumpuannya masih belum di tengkuk. Berarti masih di kepala. Berarti kesalahannya apa, Mbak? Apa ayo? Nah, tidak menundukkan kepala atau dagunya kurang nempel, sehingga saat melakukan guling itu dia tumpuannya di kepala dulu. Yang kedua apa? Ayo coba cari. Selain dagunya kurang nempel, apa? Ayo. Nah, tangan terlalu jauh dari kaki. Kalau tangan terlalu jauh, otomatis untuk bergulingnya itu akan sulit. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah
Semakin ragu-ragu akan semakin salah gerakan kalian. Paham? Ada lagi pertanyaan untuk Mbak Iva? Sudah? Oke, kasih aplaus untuk Mbak Iva. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Hari ini pembelajaran sudah sangat bagus. Saya lihat ada pembelajaran kita dalam teori dan juga pembelajaran praktek di atas tadi. Saya menilai kalian sudah ada tanggung jawab bersama untuk saling memahami. Ada kolaborasi antar kelompok. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan karena keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh kolaborasi kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita coba review lagi dari awal. Tadi kita belajar apa saja selama hari ini? Guling depan dan guling belakang. Sebelum melakukan guling depan tadi, ada komponen nggak yang harus kita penuhi dulu? Ada. Apa? Pemanasan. Ada lagi tadi loh. Kebugaran jasmani. Terdiri dari apa saja tadi komponen yang diperlukan saat melakukan senam? Kelenturan. Kalian dapatkan saat melakukan pemanasan. Apalagi? Keseimbangan. Kalian kalau berlatih keseimbangan tadi pakai apa? Tumpuan. Apa tadi? Kalau keseimbangan kaki, latihannya berdiri dengan satu kaki. Terus untuk guling belakang tadi masih banyak yang belum bisa. Tapi kalian paham langkah-langkahnya? Jadi kita tinggal berlatih saja untuk pertemuan selanjutnya. Untuk guling depan dan guling belakang. Guling belakang kita latih lagi. Setelah itu saya tambah praktek lompat harimau. Lompat harimau seperti apa? Guling depan. Cuma awalannya berlari. Jadi yang hari ini sudah bisa melakukan guling depan dengan benar. Minggu depan saya naikkan levelnya ke gerakan lompat harimau. Ada yang sudah bisa lompat harimau di sini? Ada yang bisa? Belum. Minggu depan kita coba ya. Oke. Jadi setelah kegiatan pembelajaran hari ini tadi, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Nah, dapat mengetahui kesalahan-kesalahan saat melakukan guling depan dan guling belakang. Ada lagi? Nah, mengerti langkah yang benar saat melakukan gerakan. Ada lagi? Ada lagi? Yang paling penting tadi apa? Kebugaran jasmani. Setiap olahraga itu tidak akan maksimal kalian lakukan kalau kebugaran jasmani kalian kurang bagus, kurang maksimal. Tadi untuk melatih kebugaran itu dengan apa? Berlatih. Jadi semua hal yang ingin didapatkan biar hasilnya maksimal adalah latihan. Ya, tanya sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, ya, Mbak Nana. Berat badan itu berpengaruh terhadap gerakan. Oke, apakah berat badan itu berpengaruh? Berpengaruh itu dalam hal keberhasilan. Ya. Apakah berpengaruh? Ada yang bisa jawab?
Kelompok si? Tidak. Tidak. Mbak Najma, kenapa Mbak Najma? Nah, tergantung. Tadi yang saya nilai paling bisa dan paling benar gerakannya adalah Mbak Najem. Iya, Mbak Najma, mohon maaf, untuk berat badan berapa? Berapa? 65. Sekarang yang kelompok ada di Mbak Aisyah berat badan berapa? 42. Mbak Najma berat badan 65 dan Mbak Aisyah berat badan 42. Nah, Mbak Najma ini bisa menguasai roll depan dan roll belakang. Sementara Mbak Aisyah tadi bisa roll depan tapi belum sempurna. Berarti ada hubungannya enggak? Duh, kok tidak. Berarti faktor yang paling penting apa? Nah, kelenturan tubuh didapatkan dengan latihan. Berarti kalau kalian pengen bisa harus latihan. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan? Oh, siapa dulu ini? Ya. Mbak Aisyah dulu. Saat kepala menjadi titik tumpu, pasti yang dirasakan apa? Pusing. Yang kedua apa? Berguling. Ya, karena tidak seimbang. Ya, tengkuk kalian, kepala kalian lebar mana? Lebar Duh, siramu luwih gede tuh. Ya, lebar tengkuk kalian kan. Jadi kalau barang yang luasnya itu lebih panjang, itu saat berguling akan lebih lebih lurus. Sekarang perbandingannya kalau kalian menjatuhkan korek api yang kayu, kalian jatuhkan ke depan, itu selalu ke depan enggak, pasti bisa ke kanan atau ke kiri. Makanya itu tadi tumpuan di tengkuk adalah yang pertama biar arahnya lurus, yang kedua biar tumpuannya lebih banyak yang menumpu. Kalau kepala tumpuannya di sini ada sendi apa nak? Ada leher kan? Iya. Nah, leher. Kalau tumpuannya di atas gini berarti menekan leher enggak? Iya. Nah, keletak gitu. Kalau di tengkuk menekan apa? Bahu. Leher sama bahu kuat mana? Paham? Paham. Terakhir tadi Mbak Vina. Bagaimana cara menjelaskan kedua kegiatan tadi pada teman-teman agar mudah dipahami dan aman untuk dilakukan? Nah, aman untuk dilakukan berarti kalian harus tahu caranya dulu. Kalian tadi sudah tahu. Nah, kalau aman dilakukan kalian harus tahu caranya dulu. Setelah tahu caranya, tahu bahayanya. Paham ya? Setelah tahu bahayanya, kalian bisa tadi seperti kamu tadi kan kelompok C kan? Saya kasih tugas apa tadi? Enggak, tadi praktek tadi atas tadi loh. Membantu. Karena kelompok C saya anggap caranya tahu dan gerakannya tahu, saya suruh membantu. Karena dia tahu mana yang harus dibenarkan. Bukan saya balik tadi kelompok A yang bantu kelompok C. Akhirnya bagaimana? Paham nggih? Sudah ada pertanyaan? Sudah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hari ini sangat luar biasa, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke, jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan tetap aktivitas senam lagi ya. Tapi yaitu saya tambahi apa? Lompat Jadi tugas minggu depan adalah kalian mencari tahu tentang langkah-langkah dalam melakukan lompat harimau. Sudah? Oke, lompat harimau berarti tetap besok kita di kelas dulu. Setelah di kelas nanti saya akan putarkan video
video tentang teknik melakukan lompat harimau. Teknik melakukan lompat harimau. Habis itu saya akan memberikan kalian kuis tentang aktivitas senam yang telah saya dan kalian lakukan hari ini. Yaitu apa? Berarti kuisnya besok mengenai guling depan, guling belakang, dan lompat harimau. Tetap saya besok akan melakukan post test dan juga paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita bilang alhamdulillah bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.